Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut membahas tentang materi asuhan nifas, ya. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Asuhan masa nifas adalah pelayanan kesehatan yang diberikan bagi ibu dan bayi baru lahir dalam kurun waktu 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan yang dilaksanakan secara integrasi dan komprehensif. Adapun kunjungan nifas itu 4 kali kunjungan. Yang pertama adalah 6 sampai 48 jam setelah persalinan. Nah, pemeriksaannya apa aja? Dilihat keadaan umum, kemudian pemeriksaan nifas dari kepala sampai kaki, kemudian ya dari termasuk payudara, abdomen, perineum yang di dalamnya ada lohea, kemudian KB, perawatan bayi, cek HB, protein urin. Untuk kunjungan kedua itu 3 sampai 7 hari setelah persalinan. Pemeriksaannya di kunjungan 1 itu pemeriksaannya ditambah dengan cek tali pusat sama periksa psikologis. Kemudian di kunjungan 3, 8 sampai 28 hari setelah persalinan. Pemeriksaannya pada kunjungan nifas pertama ditambah kunjungan nifas kedua, kemudian lanjut penambahan pemeriksaan ASI serta KB-nya. Kemudian di kunjungan keempat yaitu 29 sampai 42 hari setelah persalinan. Di sini kita lihat screening status pemberian imunisasi tetanus. Nah, di sini ada ruang lingkup pelayanan masa nifas. Nah, tinggi fundus ideal masa nifas ya. Ini involusi uteri yang terjadi di masa nifas. Ketika pasien lahir, tinggi fundus uterinya adalah setinggi pusat. Kemudian itu kira-kira 1000 gram, diameternya 12,5 cm. 7 hari pertengahan pusat dan sifisis. Beratnya kurang lebih 500 gram. Minggu kedua, fundus sudah tidak teraba. Berat uterusnya kira-kira 350 gram. Kemudian di waktu 6 minggu, biasanya fundus uteri itu kembali normal, ya. Berat uterusnya kira-kira 60 gram. Perubahan psikis atau mental ini pada masa nifas ada 3 fase. Yang pertama taking in, taking hold, atau kita sebut juga baby blues, dan fase letting go. Taking in ini setelah melahirkan hari kedua. Kemudian taking hold di hari ke-3 sampai ke-10, letting go dari hari ke-10 ke akhir masa nifas. Taking in, perasaan ibu berfokus pada dirinya sendiri. Taking hold, ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan merawat bayi dan muncul perasaan sedih. Sedangkan letting go, ibu merasa percaya diri untuk merawat diri dan bayinya. Perubahan warna darah atau lohea. Di hari pertama sampai 4 hari nifas itu loheanya rubra. Rubra itu warnanya merah kehitaman. Di hari ke-4 sampai 7 hari itu lohea sanguinolenta. Warnanya putih bercampur merah. Kemudian di waktu atau hari ke-7 sampai 14 hari itu lohea serosa, warnanya kekuningan atau kecoklatan. Dan lebih dari 14 hari lohea alba, itu sudah berwarna putih. Asuhan masa nifas, ada kebersihan diri, istirahat, kemudian latihan exercise, gizi, menyusui dan merawat payudara, senggama, dan
AB. Kebersihan dirinya apa? Kebersihan pulpa, ganti pembalut ya minimal 2 kali per hari atau cuci tangan dengan sabun. Istirahat yang cukup selama nifas karena menyusui bayinya, ibu juga harus cukup istirahat. Latihan exercise itu penting untuk melatih otot panggul dan otot perut ya. Kemudian di antara gizi ini kita ibu nifas itu mengkonsumsi tambahan kalori sebesar 500 kalori per hari ya. Ini penambahan 500 kalori per hari dari pas hamil. Yaitu kira-kira 3000 kalori. Kemudian dietnya minumnya 3 sampai 4 liter per hari ya. Di 6 bulan pertama biasanya 14 gelas, kira-kira 3 sampai 4 liter. 6 bulan kedua itu 12 gelas, kira-kira 3 liter. Kemudian di gizi juga suplemen diberi selama 3 bulan pasca salin. Ada juga suplemen vitamin A sebanyak 1 kapsul per 24 jam, diberikan 2 kali. Tanda bahaya nifas. Tanda bahaya nifas ini bahaya-bahaya yang sering ditemukan. Yang pertama adalah perdarahan postpartum. Kemudian infeksi. Yang ketiga, infeksi saluran kemih. Kemudian subinvolusi. Kemudian tromboflebitis dan emboli paru dan depresi postpartum. Kemudian ini infeksi yang ada pada uterus dan abdomen. Metritis atau endometritis itu infeksi di uterus. Gejalanya apa? Demam lebih dari 38 derajat Celcius, nyeri perut bawah, lohea bau dan purulen, nyeri tekan uterus, subinvolusi uterus, serta dapat disertai dengan perdarahan pervaginam dan shock. Penanganannya apa? Stabilisasi keadaan umumnya, kemudian rujuk. Untuk diagnosa peritonitis itu ada di abdomen. Jadi gejalanya nyeri seluruh bagian perut. Sakit jika dilakukan palpasi abdomen, perut kembung, kadang ada diare, muntah, bising ususnya tidak terdengar, kemudian demam menggigil. Penanganannya apa? Stabilisasi keadaan umum dan rujuk. Ini infeksi pada uterus dan abdomen masih ya. Ada abses pelvis. Abses pelvis ini infeksi dan pus di panggul. Gejalanya apa? Nyeri perut bagian bawah kembung, demam tinggi, menggigil, nyeri tekan uterus, respon buruk, kemudian pembekakan pada aknesa atau Kapum Douglas, fungsi Kapum Douglas berupa pus. Penanganannya stabilisasi keadaan umum, kemudian kita rujuk ke dokter kandungan atau ke rumah sakit. Yang selanjutnya adalah sistitis. Sistitis ini adalah infeksi kandung kemih. Gejalanya apa? Berarti ada gangguan di saat berkemih. BAK jadi sering dan tidak bisa ditahan. Terkadang disertai demam, nyeri saat buang air kecil. Selulitis ini nyeri dan panas pada luka yang terinfeksi. Ada demam menggigil, ada nyeri tekan pada bekas luka, kemudian kemerahan di tepi luka. Penanganannya gimana? Itu kompres luka dengan kasa lembab dan minta pasien mengganti kompres sendiri setiap 24 jam. Jaga kebersihan ibu, kemudian minta ibu untuk selalu mengenakan baju dan pembalut yang bersih. Jika ada nanah, lakukan rujukan untuk drainase. Abses luka, ini gejalanya hampir sama dengan gejala selulitis disertai dengan pengeluaran pus. Jadi penanganannya kita lakukan stabilisasi keadaan umum, kemudian dirujuk. Infeksi pembuluh vena itu ada tromboflebitis. Tromboflebitis itu di tungkai
adanya demam, tungkai terlihat kemerahan, rasa panas, ada tanda Homan. Penanganannya adalah stabilisasi keadaan umum, rujuk, anjurkan ibu untuk berbaring dengan posisi kaki lebih tinggi. Kemudian ada pelviothromboplebitis, gejala abses pelvis disertai dengan gejala tromboplebitis. Penanganannya adalah melakukan stabilisasi keadaan umum, rujuk, kemudian anjurkan ibu untuk berbaring dengan posisi kaki lebih tinggi. Di pasca melahirkan ada 3 tahap. Yang pertama ada baby blues, ada depresi postpartum, ada psikosa. Ini baby blues ini di hari pertama sampai 2 minggu. Dia cemas, tapi masih bisa dikendalikan. Kemudian mudah lupa, mudah merasa sedih, mudah menangis, kadang malas makan. Kalau selanjutnya dia ada depresi postpartum. Itu biasanya pada minggu pertama sampai 1 tahun pasca salin. Depresi ini ia merasa bersalah, cemas berlebih, ya, keringat dingin, sulit tidur, tidak minat pada dirinya sendiri, kemudian menyendiri, ya, nafsu makan berkurang, gitu. Kemudian ada psikosis mulai dari 48 jam sampai 2 atau 3 tahun pasca salin. Ini lebih ke dia menganggap lingkungannya tidak nyaman dan tidak aman. Sering bingung, halusinasi, kemudian sulit mengontrol perasaan atau pikiran dari senang tiba-tiba sedih gitu ya. Tiba-tiba menganggap anak itu makhluk lain ya. Dia berhalusinasi ya. Pengen bunuh diri, tindakan kekerasan kepada bayi ya. Itu udah masuk ke psikosis. Masalah menyusui. Nah, masalah-masalah menyusui ada berbagai macam. Ada puting susu lecet, bendungan ASI, mastitis, dan abses payudara. Kita perlu tahu kalau misalkan puting susu lecet, berarti dia salah teknik menyusuinya. Gejalanya terasa sakit pada daerah puting. Jadi, ketika puting lecet, itu kita tetap menyusui bayinya. Oleskan ASI ke puting sebelum dan sesudah menyusui. Perbaikilah teknik menyusuinya, khususnya perlekatan saat bayi menyusu pada ibu. Kemudian ada bendungan ASI. Bendungan ASI ini terjadi karena ASInya itu tidak keluar. Otomatis payudaranya bengkak, nyeri, ada demam ya. Kemudian payudaranya teraba keras, puting mendatar juga ya. Nah, penanganannya gimana? Kalau bendungan ASI, kita lakukan kompres hangat, keluarkan ASI atau di breast care. Ya, kemudian ada mastitis. Mastitis, kalau udah ada tistis itu kita ingat dengan infeksi. Nah, itu biasanya payudaranya merasa panas, terus merah, bengkak, meradang, demam tinggi, ada masa. Nah, ini kalau terjadi mastitis itu kita rujuk untuk menerima antibiotik. Yang terakhir adalah abses payudara. Kalau abses berarti dia keluar pus dari payudara. Ini penanganannya adalah dirujuk. ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambah dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Nah, kita ketahui bahwa bayi di usia 1-2 hari itu lambungnya itu sebesar keleleng kecil. Itu cukup untuk kapasitas 5-7 ml atau 1 sendok teh. Jadi ketika bayi lahir kemudian ibunya belum keluar ASI banyak, itu jangan khawatir karena lambungnya juga masih kecil, kapasitasnya sedikit ya. Jadi usahakan terus disusui agar terangsang sehingga ASInya keluar ya. Jangan dulu cepat-cepat beli susu formula, jangan ya. Kemudian kelereng hari ketiga.
hari ketiga itu kelerengnya kecil ya, jadi kapasitas bukan. Hari ketiga itu kelerengnya sedang. Itu kapasitas lambungnya kira-kira 22 sampai 27 mili. Itu sekitar 2 sampai 3 sendok makan, ya. Kemudian di hari ke-10 kapasitas lambung itu kurang lebih 45 sampai 60 mili sebesar bola pingpong. Menyusui sesering mungkin semau bayi untuk meningkatkan produksi ASI dan bayi harus selalu tidur bersama ibu. Nah, itu adalah kunci suksesnya mendapat ASI eksklusif ya. IMD atau inisiasi menyusu dini. Ini juga kunci sukses pemberian ASI eksklusif. Proses IMD itu merangsang pengeluaran hormon oksitosin, yaitu hormon yang membuat ibu tenang, rileks, mencintai bayi, merasa bahagia ya. Di hormon itu juga merangsang refleks pengeluaran ASI, merangsang kontraksi rahim yang mencegah perdarahan usai persalinan, serta membantu proses pengeluaran plasenta. Bagaimana kalau ibu bekerja? Ibu bekerja itu dapat melanjutkan menyusui bayinya dengan cara memerah ASINya bila mereka terpisah. Bagaimana cara memerah ASINya? Ya, ini ada tahap-tahap bagaimana cara memerah ASI yang benar. Ya, letakkan tangan di pinggir areola. Seperti huruf C, posisi ibu jari dan telunjuk berlawanan. Tekan lembut ke arah dada tanpa memindahkan jari-jari. Pijat areola ke arah depan, menggulung. Kemudian menekan dan menggulung dilakukan secara berkesinambungan. Yang besar dianjurkan untuk diangkat terlebih dahulu, kemudian ditekan ke arah dada. Lanjutkan dengan gerakan ke depan memijat jari di bawah areola sehingga memerah ASI dalam saluran ASI. Lakukan gerakan ini sampai pancaran ASI berkurang. Jadi sebenarnya ya, memerah ASI itu bagusnya pakai tangan kita sendiri. ASI perah. Nah, ASI perah ini dapat disimpan dengan ketahanan 8 jam dalam temperatur ruangan. 24 jam di cooler bag dengan es batu atau es pak. 3 hari di lemari es, 1 sampai 2 minggu di freezer, 1 pintu, 3 bulan di freezer pada lemari es 2 pintu. Pemberian ASI perah, gimana caranya? ASI beku dapat dicairkan dengan cara memindahkan dari freezer itu ke lemari es. Kemudian ASI dapat diberikan pada bayi dengan merendam botol ASI dalam wadah yang berisi air hangat. Tidak diperbolehkan menghangatkan ASI dengan cara dipanaskan di atas kompor ya. Kemudian ASI diberikan bisa menggunakan cangkir. Kita lanjut dengan soal-soalnya ya. Ibu nipas 6 hari mengatakan belum BAB. Apa yang dilakukan bidan? Nah, ini kita di sini lihat harinya. Ini udah 6 hari, jadi sebaiknya berilah suppositoria atau pencahar. Jika sampai hari ketiga postpartum ibu belum bisa buang BAB, itu minum air hangat. Kalau perlu, beri suppositoria. Suplemen vitamin A diberikan kepada ibu nipas adalah sebanyak berapa kali dan berapa dosisnya. Ini soal yang kemarin keluar waktu saya ya. Nah, vitamin A pada ibu nipas itu diberikan 2 kali sebanyak 1 kapsul tiap kali minum, diberikan per 24 jam. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Seorang perempuan berusia 25 tahun melahirkan anak pertamanya 5 hari yang lalu di rumah bersalin. Pasien mengeluh perutnya terasa mules dan masih mengalami perdarahan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal dan pengeluaran di vagina itu merah kecoklatan.
Jenis lohea yang sesuai dalam kasus tersebut adalah hari kelima. Hari kelima itu adalah sanguinulenta. Ibu Nipas 5 hari mengeluh sulit tidur. Ia merasa sulit konsentrasi. Ibu lelah dan sering marah dengan kondisinya. Diagnosa tersebut adalah ini dia baru berapa hari? 5 hari. Jadi kalau 5 hari itu ibu mengalami baby blues. Ya, baby blues. Kemudian Ibu Nipas 14 hari datang ke Badan Praktek Mandiri dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesa, bayi tidak mau menyusu, payudara keras, kemerahan, dan nyeri saat dipalpasi. Nah, diagnosa tersebut adalah apa? Ya, ini Ibu Nipasnya 14 hari. Apakah dia bendungan ASI, payudara bengkak, puting susu lecet, atau mastitis? Seorang perempuan umur 26 tahun, P2 0 postpartum, hari kedua datang ke BPM dan hasil pemeriksaan proses involusi uterunya baik. Hasil pemeriksaan kadar Hb 10,7. Berapakah dosis tablet FE yang diberikan pada kasus di atas? Jawabannya adalah yang 60 mg selama 40 menit. Oke, lanjut. Ibu Nipas 6 jam mengatakan belum BAK. Apa yang dilakukan bidan? 6 jam belum BAK. Jawabannya adalah lakukan kateterisasi untuk sementara. Kemudian BAK-nya ke WC sendiri ya. Oke, sekian. Terima kasih. Ini soal terima kasih. Materi tentang asuhan kebidanan Nipas. Ini bisa menjadi materi P3K bidan D4 maupun D3. Oke, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Dan bila teman-teman mau soal-soal untuk berlatih P3K yang akan dilaksanakan sebentar lagi ujian ya, boleh nge-email ke diachannel34@gmail.com. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.